Kita bentar lagi mulai. Bisa kita mulai ya. Topik hari ini dari saya untuk endokrin adalah fungsi hipotalamus dan glandula hipofisis ya. Ada yang menyebut hipofisis itu pituitary bahasa Inggrisnya, ada hipofise bahasa Indonesia. Kalau hipotalamus tidak ada kata lain, tetap hipotalamus. Jadi ini di antara sistem endokrin ini yang paling utama hipotalamus. Jadi hipotalamus itu masternya. Jadi hipotalamus memerintah hipofisis. Nanti hipofisis sebagai kelenjar yang pusatnya semua kelenjar yang merangsang dan menghambat itu hipofise atau hipofisis. Jadi semua hormon-hormon yang dikeluarkan hipofisis itu juga diperintahkan oleh hipotalamus. Jadi hipotalamus itu banyak sekali fungsinya. Misalnya gini, kita lapar. Jadi pusat lapar aja di hipotalamus. Kita kenyang, pusat kenyang juga ada di hipotalamus. Jadi sewaktu-waktu kita lapar, terus mata kita melihat atau hidung kita membau roti baru dibakar. Kemudian hipotalamus pusat laparnya tadi merangsang suatu hormon, jadi hormon endokrin yang lain untuk mengeluarkan kelenjar saliva misalnya gitu. Jadi dengan melihat tuh kadang kita sudah merasa kelenjar saliva atau kelenjar ludahnya keluar sehingga kita merasa, kalau bahasa Bali gelek-gelek itu menelan air liur atau ingin sekali. Jadi karena ingin sekali itu konsep psikis. Jadi semua diperintah oleh hipotalamus. Kemudian pusat panas juga di hipotalamus yang mengatur panas dingin tubuh kita. Kemudian pusat kenyang, terus kalau kita dehidrasi, jadi homeostasis itu yang merangsang keadaan stabilitas di dalam sistem tubuh kita itu namanya homeostatis, yang merangsang atau menstabilkan suatu keadaan fisiologis baik kimia ataupun panas tubuh kita itu semua diatur oleh suatu sistem yang disebut homeostasis. Jadi misalnya kita lapar karena zat gula di dalam darah atau hipoglikemia atau kekurangan penurunan glukosa di dalam darah namanya hipoglikemi. Jadi hipo itu turun, hiper itu naik atau lebih, maka keadaan hipoglikemi di dalam sel di hipotalamus di pusat lapar itu merangsang supaya kita makan itu misalnya ya. Kita mulai dengan fungsi hipotalamus ya. Jadi ini sudah ada narasinya. Jadi tujuan dari pembelajaran fungsi sintetis dan sekresi. Jadi banyak sekali hipotalamus yang mensekresi hormon. Jadi R itu releasing factor. Jadi releasing factor, growth hormone, releasing hormon boleh
faktor boleh. Jadi paratiroid itu semua faktor ya, F itu. Kemudian paratiroid releasing factor, thyroid releasing hormone. Jadi ada buku menyebutkan hormon, ada faktor. GnRH itu gonadotropin atau releasing hormone. CRH cortico releasing hormone. Semua ini hormon-hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus untuk merangsang hipofisis. Ini semua hormon-hormon. Jadi nanti kita bahas yang penting-penting, yang amat penting sebagai sintesis dan sekresinya hormon ini. Jadi kalau semua nggak mungkin ya, terlalu lama. Juga kita bahas sedikit mengenai mekanisme kerja suatu hormon. Jadi semua itu hormon-hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Kemudian ini definisi ya. Definisi dari hormon, kalau suatu zat kimia yang dihasilkan dalam cairan tubuh oleh suatu kelenjar yang oleh sel atau sekelompok sel dan menimbulkan efek pengaturan fisiologis pada sel-sel tubuh. Jadi terutama zat kimia atau yang disebut hormon itu langsung masuk ke dalam darah. Jadi tidak melalui saluran. Kalau enzim kan melalui saluran ya. Kalau kelenjar keringat melalui saluran, lalu berkeringat. Tapi kalau hormon dari sel itu langsung masuk darah. Itu bedanya ya. Ini kerjasama hormon dengan organ-organ dan saraf. Jadi suatu kerjasama yang untuk mempertahankan nilai fisiologis yang disebut homeostasis tadi, itu kerjasama 3 sistem yang besar. Jadi ini keseimbangan antara saraf dan endokrin, sistem saraf dan sistem endokrin, keseimbangan antara organ-organ dengan sistem endokrin, juga keseimbangan antara organ dan sistem saraf. Jadi semuanya itu bekerja sama dalam suatu sistem yang biasa kita sebut di dalam fisiologis itu suatu homeostasis. Jadi mempertahankan keadaan stabil yang relatif di dalam tubuh. Jadi tubuh kita contohnya homeostasis temperatur tubuh. Tubuh kita antara 36-37. Terus kita pertahankan. Meskipun kita panas, misalnya duduk di tempat yang panas, maka sebentar naik temperatur kita 38 misalnya. Maka tubuh kita akan segera mengeluarkan keringat, di mana penguapan keringat ini akan menurunkan suhu tubuh kita. Itu yang disebut homeostasis, atau mempertahankan suhu tubuh. Itu bedanya dengan reptil. Suatu kata itu puikilotermo, kalau kita disebut endotermo. Nah, kalau kata ektotermo atau polikilotermo. Kalau kata Anda letakkan di atas es, terus Anda ukur mulutnya dengan termometer, maka dia akan 0 derajat. Jadi sama dengan keadaan sekitar. Kalau kita enggak, kita homeostasis. Jadi selalu dipertahankan suhu tubuh kita. Ini mekanisme kerja ya. Jadi saya kira Anda enggak terlalu perlu, pokoknya ada sistem yang melalui dinding. Ini sudah mulai berubah. Ada sistem langsung ke inti. Itu aja bedanya. Ada melalui dinding, ada yang langsung ke inti. Jadi langsung ke gen sel. Untuk pemahaman aja bahwa ada 2. Langsung ke gen,
langsung ke dinding, ya. Langsung ke dinding itu misalnya insulin, yang langsung ke zen itu hormon-hormon steroid, misalnya estrogen, testosteron gitu, ya. Jadi itu secara garis besar. Jadi ada yang melalui dinding dan melalui jin, langsung inti, ya. Ini adalah anatomi topografi dari hormon hipotalamus. Jadi kalau kita lihat dari samping, ini namanya irisan sagital. Dari samping, jadi pituitary itu sama dengan hipofisis, ya. Jadi hipofisis di sini, hipotalamusnya di atas. Karena dia di bawahnya talamus. Jadi di atasnya talamus, di bawahnya namanya hipotalamus. Jadi semua hormon yang disekresi di tubuh itu sebagian besar juga diperintahkan oleh hipotalamus. Nah, setelah perintah ke hipofisis, hipofisis baru perintah ke hormon yang lain. Jadi disebut AS atau hipofisis, steroid ke organ. Itu dari hipofisis paratiroid organ, hipofisis gonad sel telur atau testes organnya itu juga bisa melalui hipotalamus dulu, hipotalamus, hipofisis, organ. Itu pusatnya ada di hipotalamus. Jadi di sini hipotalamus itu fungsinya homeostasis. Homeostasis itu mempertahankan milieu interior di dalam tubuh. Jadi apa yang disebut milieu interior itu baik kadar-kadar pH, kadar asam basa darah, temperatur tubuh, itu semua dipertahankan dalam keadaan yang selalu fisiologis normal. Gangguan daripada homeostasis ini, maka orangnya akan sakit atau suatu penyakit yang mengganggu homeostasis. Jadi hipotalamus mensekresi hormon yang mengendalikan produk hormon glandula hipofisis. Tadi sudah saya sebutkan, ya. Sedangkan glandula hipofise fungsinya memproduksi hormon yang bekerja terhadap glandula endokrin lain. Jadi endokrin yang lain itu bisa tiroid, parateroid, bisa gonad jadi testes, ovarium, bisa adrenal, kelenjar yang di atas renal atau ginjal itu namanya adrenal, ya. Tipe kimia daripada hormon ini ada protein, ada lipid, ada amin, derivat amin. Ini kimianya hormon. Jadi Anda bisa baca sendiri bagaimana suatu hipotalamus mempengaruhi hipofise. Hipofise ada dua, hipofise yang posterior dan anterior, ya. Yang posterior ini yang penting dua saja, jadi yang mengatur antidiuretik hormon itu yang mengatur keseimbangan air, dan hormon vasopresin, oksitosin itu yang penting dalam peristiwa partus atau kelahiran, juga pada produksi air susu itu oksitosin.
Sedangkan yang anterior itu lebih banyak tadi itu. Jadi hormon-hormon yang mengatur hormon yang lain, ya, ada tiroid, paratiroid, adrenal, gonad. Nah, ini gambarannya, ya, itu di mana adrenal, di mana apa namanya hormon-hormon tadi, ya. Jadi dari hipotalamus kemudian kemana saja dia pengaruhnya. Ya. Ini juga describe-nya, detailnya, ya. Bisa saya lebarkan, ya. Jadi di sini, ya. Jadi di sini ada PRH, TRH, CRH, ini gonadotropin releasing hormone, ini thyroid releasing hormone, ini growth hormone, paratiroid, ya. Maaf, di sini yang mengatur prolaktin, ya. Di sini adrenocorticotropic hormone, di sini growth hormone, ini follicle stimulating hormone. Saya kira Dr. Tanjung juga sudah menjelaskan. Sudah kuliahnya Dr. Tanjung, Dek? Sudah, dokter. Sudah. Ya, selain ini, jadi semua yang diceritain Dr. Tanjung itu semua ada diperintah oleh hipofysis ini, ya. Di semua itu secara garis besar tuh diperintah oleh hipofysis, ya. Di grup hormon itu pengaruhnya terhadap apa? Misalnya pertumbuhan itu growth hormone. Gangguan di sini orangnya kerdil misalnya. Apa saja bekerjanya di tempat organ apa aja? Ini misalnya di lever hormon apa namanya? IGFS itu semua hormon-hormon yang jadi semua hormon yang disekresi oleh hipotalamus itu releasing hormon, jadi merangsang hormon hipofise untuk mensekresi hormon tropik. Ini semua ini di sini hormon tropik semua. Artinya apa? Hormon tropik itu dia merangsang hormon untuk memproduksi. Jadi misalnya begini, kita dehidrasi berat karena muntaber. Kemudian di dalam tubuh itu darahnya lebih kental. Jadi osmolaritas darahnya meningkat. Osmolaritas ini merangsang hormon hipofise posterior untuk mensekresi suatu hormon ADH. Jadi hormon ADH antidiuretik hormon ini memaksa. Kerjanya ada di tubulus distalis ginjal, tubulus contortus distalis, dan tubulus collecting hormon di ginjal. Di situ ada reseptor, di situ ada channelnya supaya air jangan keluar dari ginjal. Nah, itu namanya sistem homeostasis dalam tubuh. Sehingga kalau Anda ada pasien yang muntaber, pasti dokternya nanya, tadi sudah kencing belum? Kalau dia belum atau kencing sedikit, artinya dia sudah parah sekali dehidrasi, jadi kekurangan cairan dalam tubuh. Nah, itu maksudnya bahwa dia itu untuk mengatur homeostasis. Sehingga langsung dia diinfus, ditambah cairan tubuhnya. Nah, selain itu, waktu terjadi dehidrasi itu juga
hormon adrenal tadi, osmolaritas tadi kan. Kalau sekarang tensinya orang itu akan turun. Tensi yang turun itu namanya hipotensi, merangsang renin angiotensin yang ada di ginjal, sehingga menjadi angiotensin 1, angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 merangsang sekresi dari aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal, ya. Adrenal, kira sudah bertanding jelasin adrenal. Aldosteron ini juga bekerja pada ginjal, tubulus condosus distalis dan tubulus collecting, sehingga tidak dikeluarkan natrium. Natriumnya dihambat karena natrium itu akan meningkatkan, atau kalau keluar dia akan turun tensinya, sehingga tidak terlalu turun tensinya karena natrium tidak dikeluarkan dari ginjal. Jadi dia pasiennya atau penderita tadi selain tidak kencing, dia juga tidak ada natrium yang keluar dari ginjal, sehingga temperatur tensi orang pasien itu dipertahankan. Nah, itu juga salah satu dari kerja suatu homeostasis, ya. Jadi konsepnya cuma begitu. Jadi yang penting itu baru satu. Kalau kita misalnya hormon insulin yang dikeluarkan oleh beta sel pankreas, ya, beta sel pulau ras di pankreas, kalau alfa glukagon, kalau sel beta insulin. Jadi begitu Anda makan, maka dalam darah Anda akan tinggi zat gula darah. Zat gula darah itu mempengaruhi sel beta untuk memproduksi insulin. Maka langsung insulin dikeluarkan. Gunanya apa? Insulin itu membantu memasukkan gula ke dalam sel otot ataupun sel lemak di dalam bawah kulit, adipus, ya. Sel lemak itu dimasukkanlah zat gula itu. Sistemnya enggak perlu saya jelaskan, nanti sore baru selesai kuliahnya. Ya pokoknya begitu. Sistem itu mempengaruhi sehingga dalam waktu 2 jam sel gula atau zat gula yang di dalam darah itu akan normal. Jadi paling yang habis makan tuh sampai 200 lebih zat gula dalam darah kalau kita ukur. Nanti setelah 2 jam, setelah insulin bekerja, semua dimasukkan sel otot, masukkan glikogen di hati, dimasukkan dengan sel-sel lemak di bawah kulit, semua turun menjadi 120. Ini batas normal. Nah, makanya di dalam laboratorium selalu kalau penderita kencing manis, cek darah puasa dan cek darah setelah 2 jam. Jadi kalau orang normal setelah makan 2 jam itu akan normal. Nah, begitu ceritanya. Nah, itu suatu homeostasis dari zat gula darah. Jadi homeostasis dipengaruhi oleh hormon insulin glukosa darah. Contohnya. Tadi kan ada saraf. Saraf juga gitu. Cara mengaturnya melalui saraf. Misalnya tadi itu kita panas di bawah matahari, kemudian tubuh panas, maka saraf panas itu infrared di dalam panas matahari itu ada infrared itu merangsang parasimpatis di dalam kulit untuk berdilatasi. Jadi sel-sel darah kulitnya berdilatasi sehingga banyak darah ke kulit dan merangsang pembuatan sweating atau kelenjar keringat memproduksi keringat sehingga keringatmu banyak. Keringat yang banyak itu menguap perlu panas tubuh akan turun. Nah, gitu ceritanya kalau sistem melalui saraf. Kalau sistem hormon contohnya kita makan dengan gula darah yang tinggi, habis makan diturunkan dengan hormon insulin. Kebalikannya, kalau kita lapar,
kita lapar, sengaja nggak makan karena demo anti makan misalnya, maka glikogen yang dalam hati, glikogen disimpan banyak di hati. Kemudian hormon apa yang mengubah glikogen menjadi zat gula, menjadi glukosa, itu namanya glukagon. Glukagon ini disekresi oleh sel alfa dari pankreas, ya, belum khas itu. Pankreas mengeluarkan glukagon. Nah, itu misalnya. Jadi glukagon mengubah glikogen menjadi gula, sehingga darah kita stabil glukosanya. Jadi kita sementara kalau kita nggak makan itu 1 minggu nggak masalah, tapi haus kalau kita nggak minum itu dehidrasi itu yang membunuh kita, kekurangan cairan. Tapi kalau makan itu nggak masalah, ya. Itu namanya homeostasis melalui hormon. Ini feedback mekanisme. Tadi sudah kan, kalau makan insulin meningkat itu namanya feedback mekanisme. Nah, kalau misalnya kalsium juga begitu. Kalau tubuh kita kurangan kalsium, maka paratiroid dikeluarkan sehingga paratiroid membantu absorpsi kalsium di dalam pencernaan. Itu semua namanya feedback mekanisme. Itu juga yang dimaksud itu loop yang panjang dan pendek. Jadi kalau yang pendek itu cuma melalui hipofise, kalau yang panjang sampai hipotalamus dipengaruhi. Juga bisa dipengaruhi oleh brain, yaitu jalan panjangnya, ya, jalan pendeknya dekat. Ini semua skema-skema yang saya jelaskan tadi itu konsepnya itu, ya. Kemudian karakteristik, jadi karakteristik hypothalamic releasing hormone. Jadi karakteristik itu sekresi impuls, maksudnya sekresinya itu enggak terus menerus, jadi tergantung daripada keperluan. Juga dia bereaksi pada suatu membran reseptor. Juga bisa melalui second messenger. Ini terlalu detail, jadi Anda enggak usah baca ini karena ini terlalu detail, ya, enggak usah. Pokoknya konsep yang penting daripada hipotalamus hipofise itu, hipotalamus merintah hipofise, hipofise merintah kelenjar yang lain. Itu konsepnya, ya. Tak kasih contoh lagi, ya. Anda melihat film biru, blue film, ya. Kemudian dengan melihat ini Anda akan terangsang testosteron. Untuk yang cowok, yang cewek enggak begitu, karena enggak punya tes, ya. Testosteron ini contoh yang bagus. Testosteron ini merangsang terjadinya ereksi penis. Jadi itu namanya reaksi yang cepat, ya, reaksi cepat sehingga Anda bisa melakukan hal-hal yang tidak diperlukan, misalnya gitu. Tapi orang-orang anak kecil itu yang sering-sering nonton gitu biasanya suka memperkosa, misalnya gitu, karena pengaruh yang jelek itu. Lihat film itu namanya pengaruh hormon. Jadi pengaruh hormon hipotalamus, karena kita melihat tuh dari mata ke hipotalamus karena pusatnya di sana. Dari kita mencium juga ada yang ke hipotalamus. Dari kita melihat ke hipotalamus langsung kita gelek-gelek, salivanya keluar karena hormon kelenjar keringatnya mempengaruhi hormon parasimpatis untuk sekresi saliva, misalnya. Jadi kalau Anda tadi nggak tahu mengenai singkatan, Anda bisa baca di sini, ya. Jadi ini singkatan-singkatan yang saya singkat tadi, ya. Ini singkatan-singkatannya. Ini hormon apa yang dikeluarkan. Tapi
Anda nggak perlu menghafal semua ini karena nggak perlu di dalam gigi. Jadi yang perlu adalah bahwa hormon itu bekerjanya melalui kerjasama dengan saraf dan organ-organ membentuk suatu sistem yang disebut homeostasis. Itu yang penting ya. Jadi gimana kerjanya homeostasis? Itu ada feedback mekanisme dan positif dan negatif feedback dan positif feedback dan forward feedback. Namanya hormon dan homeostasis hormon itu banyak kan yang negatif feedback. Jadi kalau negatif feedback, kita lapar nggak ada gula, maka disekresi hormon glukagon. Nah, itu negatif feedback. Kalau positif feedback, mau melahirkan disekresi oksitosin. Makin mendekati kelahiran, oksitosin ditambah. Ini positif feedback. Kalau forward feedback, misalnya kita mau berenang, kita belum masuk kolam renang, kita sudah menggigil kedinginan karena di dalam tubuh kita, rasa dingin, menggigil dulu, itu namanya forward feedback. Itu semua mekanisme daripada suatu homeostasis. Ya. Jadi yang penting homeostasis itu pada keadaan tertentu, misalnya tekanan darah turun, dehidrasi berat karena muntaber atau karena berjemur lama untuk turis-turis, atau itu berjemur ya, dehidrasi, muntaber, perdarahan hebat, atau luka bakar hebat, itu semua terjadi. Dehidrasi itu biasanya meninggal karena dehidrasi berat. Ya. Ini masing-masing, kalau Anda mau mempelajari masing-masing hormon, itu bagaimana human growth hormone dikeluarkan oleh kelenjar pituitary atau hipofisis. Apa fungsinya? Di sini menyebabkan pertumbuhan dan perbaikan jaringan, termasuk otot, kulit, dan sebagainya. Jadi saya kira Dr. Tandung sudah menjelaskan satu persatu mengenai hormon-hormon ini. Cuma saya menjelaskan bagaimana secara global hormon ini diatur oleh hipofisis. Jadi dia mensekresi bagaimana growth hormon mempengaruhi hormon pertumbuhan, termasuk di otot, pergantian sel, itu semua juga memerlukan growth hormon. Pertumbuhan tinggi badan, misalnya kalau ada kanker di growth hormon ini, orangnya kalau hiper, umur di atas 18 namanya akromegali. Tadi kalau hiper hormonnya di bawah 18 dia giantism. Jadi orangnya seperti raksasa, giantism ya. Jadi kalau terhadap metabolisme ini karena penting ya saya sebut di sini pengaruhnya terhadap metabolisme lemak, metabolisme sel, anabolisme protein. Udah tahu artinya anabolisme dan katabolisme. Jadi metabolisme itu terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme pemecahan, kalau anabolisme pembentukan, ya. Itu. Kemudian merangsang sel hati menghasilkan sejenis somatodin, ya. Adapun kontrol ini juga dikontrol oleh kadar hormon glukosa, asam lemak yang tinggi, kadar growth hormon tinggi, itu feedback negatif pada hipotalamus, mengurangi growth hormone releasing factor dan menambah growth hormone releasing factor gangguan di sini disebut gangguan pada hormon itu. Kalau hipo ya hiper, ya. Kalau hipo disebut dwarfisme, kalau masih anak-anak
Tapi kalau sudah kalau hiper disebut gigantism, ya. Kalau hipersekresi pada dewasa disebut akromegali. Sekarang kelenjar tiroid, saya kira Dr. Tanjung telah jelaskan. Jadi ingat, kelenjar tiroid itu seperti kupu-kupu, ya, di mana kelenjar ini di mana diletakkan dasi kupu-kupu itu di kelenjar tiroid, ya. Di yang penting di sini T3 T4 saya kira sudah dijelasin mengenai fungsinya, ya, untuk metabolisme. Jadi kalau terjadi hipertiroid maka akan terjadi misalnya gemetar, orang yang banyak keringat, kemudian kurus gitu. Di sini juga meningkatkan aktivitas katekolamin itu adrenalin dan noradrenalin dan dopamin. Juga meningkatkan sintesis protein pada anak-anak. Kelainan-kelainan saya kira Anda tidak perlu ini. Kelainan pada ini, ya, dewasa disebut mixodim, ya. Struma, misalnya kalau gangguan defisiensi pada tiroid ini adalah defisiensi yodium, maka akan terjadi struma. Nah, itu terjadi karena kekurangan kelenjar tiroid, maka kekurangan ini merangsang hipofisis untuk mensekresi TSH. Nah, TSH itu menyebabkan sel-sel tiroid tumbuh sehingga terjadi struma, ya. Kalau anak-anak tiroidopsikosis ini. Sekarang kalsitonin ini diproduksi oleh kelenjar tiroid. Saya kira ini sudah dijelaskan, ya, Dek, ya, ini semua dari yang di bawah pengaruh hipofisis. Jadi kalsitonin yang diproduksi oleh para folikel kelenjar kelenjar tiroid, ya, berfungsi mengurangi sel-sel osteoklas yang ada di tulang dan aktivasi osteoblas dan menurunkan kadar kalsium dan fosfat darah. Jadi menyebabkan tulang mengabsorpsi lebih banyak kalsium dan fosfat, sehingga hormon itu diperlukan untuk pertumbuhan tulang pada anak. Ini parathormon. Jadi parathormon. Jadi paratiroid hormon itu ada 4, ya, 4 yang di kelenjar tiroid. Saya kira saya nggak menjelaskan lagi mengenai ini homeostasisnya aja, ya, homeostasis kalsium. Jadi kalau ada peningkatan kalsium darah, maka kalsitonin meningkat. Terjadi kalau terjadi penurunan parathormon yang meningkat. Nah, itu pengaruhnya kalsitonin. Kalau di dalam kalsium darah meningkat, maka kalsitonin gunanya untuk menurunkan supaya stabil. Tapi kalau yang turun, maka parathormon yang meningkat. Tadi mekanisme kerja hormon sudah, ya. Saya kira tidak akan perlu. Jadi ada 2, yang melalui kulit dan melalui jin, melalui inti. Nah, jadi ini bagaimana proses daripada mekanisme hormon. Jadi rangsangan dari luar terus ke dalam itu menyebabkan kelenjar endokrin memproduksi dan hormon dalam plasma darah. Setelah sampai sel menjadi tujuan hormon, ada reseptor, ya. Reseptor itu
meningkatkan adenosiklase. Ini hormon yang kerja di dinding membran, ya. Jadi aktivitas adenosiklase itu meningkat yang meningkatkan terjadinya AMP siklit. Jadi yang terdapat dalam plasma sehingga mengubah proses dalam sel tersebut. Jadi aktivitas enzim, permeabilitas dan semua dirubah, ya. Keseluruhan proses yang berubah ini dapat terwujud dalam tindakan sebagai jawaban fisiologi dari usaha yang dilakukan manusia, ya. Jadi maka proses ini terjadi 2 tahap, ya. Hormon sampai pada sel, kemudian terjadi siklik AMP, ini merupakan sekunder, ya. Sekunder. Kemudian baru terjadi proses di dalam sel. Kalau yang gen itu langsung hormonnya masuk dinding inti, genetik yang dirubah. Ini hormon tiroid yang contoh langsung dalam inti, ya. Ini dia langsung dalam inti. Di intinya dirubah DNA-nya. Nah, di sisi langsung terjadi proses perubahan di dalam sel yang dipengaruhi tadi. Nah, ini yang cara kedua tadi. Yang tadi melalui dinding, ini langsung inti. Ya. Oh, ini mengenai cerita beta endorfin, ya. Ini sebetulnya ini diproduksi di hipofise anterior. Jadi yang anterior itu banyak yang diproduksi, salah satu beta endorfin. Jadi sini saya ceritakan karena ini sebagai perangsang kita hidup. Jadi beta endorfin ini meningkat kalau kita mendengar lagu-lagu, kalau kita olahraga, itu kelenjar ini meningkat, ya. Jadi pada orang yang lari itu meningkat, ya, misalnya gitu olahraga. Ternyata dengan olahraga beta endorfin meningkat. Jadi ini ada percobaan, satu kelompok yang penggulung rokok itu dikasih lagu-lagu pada jam lelah, misalnya jam 10 dan jam 3, yang satu kelompok tidak diperdengarkan lagu-lagu. Jadi produksinya ternyata berbeda bermakna. Jadi kelompok ini dipilih yang kira-kira kecepatan gulungnya sama dengan kelompok A dan B ini, ya. Kelompok A didengarkan lagu-lagu, kelompok B enggak. Nah, ternyata beta endorfin yang di kelompok diperdengarkan lagu-lagu itu meningkat sehingga merangsang gairah bekerja. Nah, ini percobaan mahasiswa saya S2 dulu, ya. Jadi pada olahragawan itu juga beta endorfinnya meningkat. Ini beta endorfin, ya. Ini ACTH. ACTH sudah tidak hipofise, ini yang dipengaruhi saja, ya. Adrenokortikotropik hormon. Jadi kelenjar adrenal yang dipengaruhi hipofise namanya yang mempengaruhi ACTH. Jadi ini yang tadi itu yang kimianya glikoprotein itu hormon apa aja ini kalau Anda kepingin tahu, ya. Hormon ini glikoprotein hormon, ya. Beta ini, ya. Ada lagi steroid, ada lagi itu terlalu detail, ya. Saya kira Anda nggak perlu, ya. Gonadotropin itu kimia steroid. Jadi langsung bekerja di inti, ya. Jadi di sini FSH, GnRH itu semua gonadotropin, ya. Yang kerjanya pulsatil. Jadi tidak terus menerus, ya, naik turun itu namanya pulsatil. Itu namanya pulsatil. Jadi apa saja kelenjar yang disekresi malam hari, ya. Kelenjar yang disekresi malam hari
kelenjar growth hormone, kelenjar gonadotropin. Kalau yang siang hari itu ini yang untuk kerja, makanya kita manusia siang, jadi kelenjar ACTH. Di ACTH itu disekresi siang hari. Ini dia naik, jadi jam 4 mulai turun. Makanya kita kerja jam 8 sampai jam 4. Karena dia mulai turun. Jadi untuk yang kerja malam, itu hanya boleh kerja malam 2 hari, nanti libur 2 hari pagi, 2 hari sore, 2 hari malam. Ini negatif feedback regulasinya, ya, pengaturannya. Ini positif. Positif juga contohnya orang melahirkan, itu positif. Ini yang menghasilkan tiroid, TSH, ya. Ini semua dari hipofise anterior. Jadi ini dipengaruhi ini, Pak, dingin, panas, lapar, yang dipengaruhi hipotalamus. Hipotalamus anterior TSH. Terus ini ke sana namanya feedback, ya, feedback function. Jadi biasanya negatif. Yang positif hanya beberapa aja, ya. Kebanyakan yang negatif. Ini yang laktogen, yang memproduksi milk atau air susu ibu. Kalau yang menyebabkan mancurnya sedotan itu oksitosin. Yang memproduksi bertambah banyaknya kelenjar air susu dan salurannya itu progesteron dan estrogen. Jadi ada banyak hormon yang bekerja di mama atau payudara. Jadi ada oksitosin, estrogen, progesteron, ada laktogen. Jadi laktogen itu memproduksi air susu. Air susu diproduksi kalau sudah dihisap punting susu, maka oksitosin yang bekerja sehingga dia mancur, ya. Yang memproduksi estrogen, progesteron itu memperbanyak kelenjarnya. Jadi kalau ibu menyusui itu kelenjarnya lebih banyak, makanya lebih besar kelenjar mamanya. Ini oksitosin untuk milk ejection, untuk mancurnya. Jadi begitu punting susu disedot, maka akan air susu ibu mancur, dan di kepala merangsang hipotalamus memproduksi oksitosin. Nah, namanya feedback, ya. Begitu punting susu disedot oleh bayi, maka di dalam tubuh ibu produksi oksitosin meningkat. Ini ya, ini terutama selain untuk air susu pada kontraksi waktu melahirkan, itu oksitosin, ya. Kalau ADH sudah saya jelasin tadi, untuk mempertahankan air dalam tubuh, ya. Terima kasih. Ini bukunya ya, Guyton apa Serpostone. Silakan adik-adik kalau ada masalah atau kepingin tahu yang berhubungan dengan hormon. Hormon yang lain boleh, hormon hipotalamus, hipofise boleh. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Ya, Apa namanya? saya Dava, dokter, absen 28. Ya. Ya. Jadi pertanyaan Dava, hipotalamus itu kan mengontrol nafsu makan. Jadi apakah orang anoreksia itu memiliki masalah pada hipotalamus atau memang anoreksia itu hanya sepenuhnya masalah mental? Apa artinya anoreksia dulu? Kelainan mental di mana orang itu tidak ingin makan, dokter. Oh gitu. Oh, itu
ada beberapa sebab bisa gangguan di hormon, bisa gangguannya ada di psikis. Jadi ada trauma sehingga dia gak mau makan. Ada lagi suatu penyakit, misalnya contohnya penyakit TBC. Ya, penyakit TBC itu mengganggu sehingga kita enggak nafsu makan. Saya enggak ngerti. Penyakit TBC itu kan rata-rata orangnya kurus, batuk gitu. Itu ternyata karena dia anoreksia. Jadi penyakitnya itu menyebabkan, saya belum pasti pengaruhnya di mana ya. Memang nafsu makan juga di hipotalamus, di pusat lapar, pusat kenyang itu. Tapi pengaruhnya bakteri tuberkulosa itu saya enggak yakin di mana. Tapi kebanyakan penderita dengan tuberkulosa itu biasanya memang enggak mau makan, anoreksia. Jadi ada yang psikis, ada yang karena penyakit. Jadi kalau orang enggak sakit TBC tapi anoreksia biasanya psikis. Jadi psikis itu banyak yang mengganggu di hipotalamus. Jadi pengaruhnya banyak, ya. Kira-kira cocok? Bisa terima kasih. Oh iya. Silakan yang lain. Izin bertanya, dokter. Ya. Saya absen 6 yang ada wartawan, izin bertanya, apakah hipotalamus itu mempengaruhi tekanan darah dan detak jantung, dok? Langsung mempengaruhi enggak? Tapi kan saya bilang tadi melalui hipofise. Jadi melalui hipofise, kalau misalnya jantung kan otonom deh yang mempengaruhi otonom. Jadi di dalam jantung itu sendiri punya perangsang untuk berdenyut itu otonom ya. Tapi itu juga dipengaruhi simpatis dan parasimpatis. Nah, kalau pengaruh langsung itu enggak. Jadi misalnya tekanan darah disebabkan perdarahan hebat ya, di parang sama orang itu, perdarahan hebat. Kan tekanan darahnya turun. Nah, tekanan darah turun itu memengaruhi produksi renin yang ada di ginjal. Yang produksi renin ini di situ ada sel-sel yang peka terhadap tekanan darah. Ya, begitu produksi karena turun, produksi renin itu langsung mempengaruhi angiotensin menjadi angiotensin 1, angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, angiotensin 2 mempengaruhi itu tadi aldosteron. Tapi perdarahan itu sendiri juga mempengaruhi osmolaritas darah, sehingga osmolaritas mempengaruhi hipofise posterior untuk memproduksi ADH. Jadi peningkatan osmolaritas darah itu akan mempengaruhi sekresi atau keluarnya hormon ADH. Jadi terus terang kalau jantung ini enggak langsung. Kalau misalnya takut mata kita lihat rangda gitu, terus jantungnya cepat, itu kan pengaruh adrenalin. Jadi pengaruh hipotalamus juga yang mempengaruhi sekresi adrenalin. Ya, apa artinya pengaruh itu tidak langsung. Cukup puas. Silakan lagi, Dek. Izin bertanya, dok. Silakan. Saat kita berpegangan tangan dengan
orang yang berlawanan jenis itu kita merasakan nyaman. Kenapa bisa begitu ya, Dok? Hormon apa yang sebenarnya bekerja pada saat itu, Dok? Kalau kita dekat dengan lawan jenis, ya, Iya, Dok, betul. itu ya ada misterius itu, agak misterius. Jadi kalau namanya, kalau di wanita itu gairah, namanya driving seksual. Kalau di wanita itu dipengaruhi oleh dihidroepiandrosteron. Kira Dokter Tanjung lebih pinter nih. Kalau yang wanita dihidroepiandrosteron. Nah, terbalik. DHEA, DEA. Tapi kalau laki itu langsung testosteron karena dia punya testes, ya. Jadi driving seksualnya itu berapa kalinya, mungkin 50 kalinya cewek. Ya. Jadi kalau cewek enggak dirangsang-rangsang, makanya disebut ini anak perempuan frigid misalnya gitu. Tapi kalau yang laki karena memang dia sumbernya banyak, jadi selain kelenjar adrenal dia punya DEA, tapi testosteron dari testis itu juga jauh tinggi produksinya. Ya, karena dengan mata, contohnya tadi lihat film aja, produksi testosteron meningkat seketika, maka seketika bisa menyebabkan ereksi, ya, dilatasi pembuluh darah di dalam penis sehingga terjadi ereksi. Nah, itu juga mempengaruhi psikis. Coba kalau Anda dekat aja, tapi nggak diraba-raba, pasti nggak nyaman juga. Nah, Dokter Tanjung tahu dia diraba yang mana ya yang menyebabkan nyaman, ya, daerah-daerah yang sensitif, nah itu menyebabkan rasa nyaman, ya. Saya nggak akan nyebut di sini, nanti Anda praktek. Maaf. Udah, Dek. Sudah, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Saya kira masih ada waktu, Dek Komang. Sudah lewat, Dokter. Maaf ya, sudah lewat. Jadi pertanyaan saya itu yang penting-penting aja ya, homeostasis itu dipertahankan oleh sistem tadi, sistem saraf melalui sistem hormon. Dan sistem hormon hipotalamus itu master gland, tadi rajanya. Kalau hypophyseal king gland ini masternya, lebih di atas dari rajanya hormon. Nah, saya kira bisa diakhiri. Kita ucapkan selamat sore, selamat belajar. Jadi yang komplek-komplek itu saya tidak akan tanya gimana kerjanya hormon ini, yang cyclical ampli itu enggak, ya. Yang konsep-konsep aja. Jadi kalau ada perdarahan di gigi itu, terutama yang hubungan dengan perdarahan, waktu itu saya sudah jelaskan waktu kuliah darah. Tapi di sini hati-hati, perdarahan di gigi yang lama menyebabkan tensi turun. Tensi turun menyebabkan ya, angiotensin 2, aldosteron dan sebagainya. Itu hubungannya di sini kenapa ada homeostasis. Ya, di sini yang penting mempertahankan homeostasis. Selamat sore, selamat belajar. Kita live ya. Terima kasih, Dokter. Ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama.